Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sekolah di Pandi, SD, beserta rekan-rekan Bapak Ibu guru di Negeri Ketangi yang kami hormati. Berikut saya Ahmad Prasetyo, kelompok PKD PJOK kelas 9 akan mempresentasikan rencana tindak lanjut PKD PJOK dengan judul Liseni SEM yang artinya Liga Senam Drama dengan model sport education model. Berikutnya, kenapa saya membuat materi ini itu yang melatar belakangi karena senam kreasi di SD Negeri Ketangi adalah salah satu bentuk kegiatan yang memadukan unsur gerak dasar senam dengan elemen kreasi atau inovasi yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik, koordinasi tubuh, serta kreativitas siswa. Melalui senam kreasi, siswa dapat mengekspresikan ide dan emosi mereka dalam bentuk gerak yang lebih bebas dan artistik, sehingga menumbuhkan minat mereka dalam olahraga dan kebugaran. Program ini juga sesuai dengan kurikulum PJOK yang menekankan pengembangan fisik, mental, serta kemampuan sosial siswa. Di sini nanti saya akan mencoba melakukan sebuah kegiatan, yang mana kegiatan ini nanti akan saya laksanakan selama 4 bulan, mulai dari awal semester 2 nanti, itu tahun pelajaran 2024 dan 2025. Kemungkinan di bulan Februari sampai bulan Februari, Maret, April, Mei. Jadi nanti bulan Mei ada evaluasi. Dan metode atau model yang saya gunakan adalah sport education model, yang mana di situ dalam satu kelas terlibat semuanya. Tidak hanya yang punya potensi bergerak saja, tetapi di sini mengajarkan anak untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi yang menjadi komentator, ada MC, ada juga yang menjadi supporter, wartawan, dan lain sebagainya, sehingga memunculkan atau menumbuh kembangkan minat dan bakat anak yang selama ini belum tergali. Berikutnya, tujuan program dan visi guru PJOK berpusat pada siswa. Tujuan programnya ada 4, yaitu mengembangkan keterampilan motorik dan fisik siswa melalui aktivitas senam. 2, meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan gerakan senam yang inovatif. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan bekerjasama dalam kelompok. Meningkatkan minat siswa terhadap olahraga dan kebugaran. Untuk visi pembelajaran PJOK berpusat pada siswa, yaitu visi program ini adalah menciptakan pengalaman belajar PJOK yang berpusat pada siswa dengan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi melalui aktivitas senam kreasi. Yang berikutnya, capaian program. Ini ada 3, yaitu siswa diharapkan mampu untuk menciptakan variasi gerakan senam yang sesuai dengan prinsip dasar senam. Yang kedua, yaitu siswa mampu menampilkan senam kreasi dalam bentuk kelompok atau individu. Yang ketiga, yaitu siswa memahami pentingnya kebugaran tubuh dan keselarasan gerak. Berikutnya, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Langkah-langkah yang pertama yaitu mengenalkan konsep senam kreasi dan teknik dasar senam, yang mana sudah saya lakukan di awal-awal pembelajaran dengan materi senam, yaitu dasar-dasar gerak dalam senam irama itu sendiri. Yang berikutnya, hasil yang diharapkan yaitu siswa dapat mengikuti gerakan kreatif sesuai dengan teknik dasar yang diajarkan. Di sini nanti
siswa dibagi menjadi kelompok dan mereka akan melakukan latihan di rumah mereka masing-masing atau sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas. Ini saya selaku guru PJK sudah berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah beserta 3 guru yang lainnya serta 1 guru mapel yang lainnya. 3 guru yang lainnya yaitu guru kelas 4, 5, dan 6 karena nanti yang terlibat dalam liga senam ini adalah anak kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dan 1 lagi guru mapel yang berikutnya adalah guru seni tari. Dan sudah ada guru seni tarinya. Di sini saya berkolaborasi dengan guru seni tari karena ada kaitannya dengan gerak, sehingga saya perlu berkolaborasi dengan guru yang bersangkutan. Berikutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas kelas atau sekolah, pemanfaatan aset. Ini tadi sudah saya sebutkan, yaitu kepala sekolah, guru, dan selain dari warga yang ada di sekolah, kami juga mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua, yang mana nantinya ketika kelompok itu berlatih di rumah, kami juga akan ikut berbagi dan ikut memberikan arahan di mana mereka berlatih, sehingga kami mau tidak mau harus bertemu dengan orang tua yang ada di rumah mereka. Berikutnya sumber daya yang dimiliki. Kapasitas siswa sudah cukup untuk SD Negeri Ketangi baik dengan dasar-dasar gerakan, sehingga program ini dapat berjalan lancar dengan penyesuaian waktu dan pengaturan kegiatan yang baik. Berikutnya rencana evaluasi, karena ini rencananya ada 4 bulan. Rencana saya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu untuk liganya. Terus untuk bulan keempat yaitu untuk evaluasinya, di mana nanti saya akan mengevaluasi jalannya kegiatan ini untuk saya terapkan kembali di tahun berikutnya, baik itu kekurangannya maupun kelebihannya mungkin akan saya terapkan di kegiatan di tahun berikutnya. Sedangkan untuk kemungkinan tantangan yang kemungkinan terjadi yaitu karena di sini belum ada matrasnya gitu. Ada. Maksudnya matras nih untuk matras yang lebar. Belum. Jadi untuk yang senam irama kan sebenarnya membutuhkan matras yang lebar itu. Pada keterbatasan sarana di sini dalam matras yang berbentuk seperti itu. Untuk mendukung keamanan gerak mungkin ada gerakan-gerakan yang ekstrim dan sebagainya. Berikutnya yaitu diagramnya tingkat kemampuan siswa. Jadi tidak semua siswa tidak mempunyai kemampuan yang sama, sehingga tantangan yang kami hadapi mungkin saya harus bisa beradaptasi dan memberikan pendekatan secara personal terhadap anak-anak yang butuh penanganan khusus. Berikutnya motivasi minat siswa. Di sini kalau mau motivasi dan minat siswa ini biasanya kalau di materi senam irama ini biasanya terjadi pada anak laki-laki, yang mana senam irama ini anak laki-laki biasanya agak menghindar karena mungkin senam bagi anak laki-laki yang dianggap kurang keren atau gimana. Berikutnya yang keempat, waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas ini saya menyimpulkan bahwasanya saya menyadari juga kegiatan di sekolah itu
sangat padat sekali gitu ya. Banyak kegiatan, banyak tugas, banyak administrasi dan lain sebagainya, sehingga untuk mengatur jadwal latihan dan pertunjukan dalam waktu yang sudah ditetapkan mungkin akan terkendala oleh hal-hal tersebut. Demikian presentasi materi Tematik Irama atau yang berjudul Lisenisen Polida Senam Irama Sport Education dari saya cukup sekian. Mungkin saya berharap ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin dimulai dari kepala sekolah terkait dengan materi ini. Bagaimana kalau senam sejenis ini tidak hanya diterapkan untuk anak-anak yang kelas tinggi saja, bagaimana kalau diterapkan untuk anak-anak kelas rendah, dan juga nanti tujuannya adalah agar senam yang ada di sekolah kita ini ada satu contoh yang benar-benar menjadi contoh tiap hari Sabtu. Agar hari Sabtu itu senamnya tidak ngawur-ngawuran, tapi benar-benar senam yang menjadi momen yang SD kita itu menjadi andalannya, semacam misalnya seperti dahulu senam sejarah itu dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua lagi, anak-anak kelas rendah dia bisa berkreasi ya, seperti anak-anak kelas tinggi juga, karena anak-anak kelas rendah itu apabila diterapkan senam yang lisensi SEM ini, kemungkinan besar kreasi anak itu macam-macam. Nanti bisa kalau di PR-kan di rumah, nanti mungkin orang tua juga yang terlibat, dan nanti bisa diterapkan di sekolah menjadi aturan atau contoh hasil suatu karya masuk ke pelajaran. Terima kasih dari kepala sekolah Bu Agni, masukannya sangat bagus sekali, juga memacu motivasi saya sebagai guru BCK di sini. Insya Allah kedepannya saya juga akan memberikan materi yang cukup untuk kelas-kelas yang di bawah, mungkin di kelas 23 nih guys. Kelas 23 untuk mencontoh kakak kelasnya ketika ada kegiatan nanti ini berlangsung. Dan kemungkinan nanti juga saya juga mempunyai gambaran ide untuk memberikan giliran senam, artinya ketika Sabtu itu kan saya lihat juga senamnya masih acak-acakan itu. Mungkin saya akan memberikan giliran mungkin Sabtu minggu pertama senam apa, mungkin minggu kedua dan Sabtu juga senam apa, sehingga paling tidak menguasai 4-5 jenis senam kesegaran. Terus berikutnya adalah untuk kelas yang tinggi tadi bisa memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Mbak Sinta. Mbak Seri. Ini kan kaitannya dari ini ada masukan tambahan. Karena untuk senam irama ini gerakannya itu untuk gerakan senam atau sama seperti senam kreasi yang kombinasikan gerakan yang berunsur seni ke dalam seni. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Lina, guru kelas dari kelas 6. Dari untuk dasar senam irama itu sendiri ada dasar-dasarnya, tapi untuk yang kegiatan ini yang berjudul Lisenisen, yang mana
Liga Senam Irama. Liga Senam Irama ini ada dasar-dasarnya dari mulai gerakan langkah satu kaki kanan, dua langkah single step, double step dan lain sebagainya, terus divariasikan dengan gerakan tangan. Itu hanya dasar-dasarnya. Cuman untuk kegiatan ini bisa dikolaborasikan dengan seni, mungkin tari dan lain sebagainya. Yang penting diiringi dengan irama atau musik. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin ada beberapa yang lainnya yang mau memberi masukan atau memberi tanggapan terkait dengan materi senam irama. J. Untuk senam kreasi, jika diberikan itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Sally yang menjadi guru mapel seni tari. Untuk di senam irama ini, kalau dalam kegiatan ini saya memang memperbolehkan, artinya sehingga anak bisa berkreasi, berinovasi, dan sehingga dia akan lebih wawasannya atau luas berkembang. Tetapi kalau di inti dari dasar dari senam irama itu sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Jadi kalau di kegiatan ini saya memang memperbolehkan. Jadi nanti bisa luas jangkauannya. Terima kasih atas pertanyaan ini. Kalau sudah cukup ya 3 pertanyaan, terus kita menginjak ke ini Bu, umpan balik dari apa yang saya sampaikan, presentasi pemaparan yang saya sampaikan. Saya mohon umpan baliknya ke 3 orang, dimulai dari kepala sekolah. Dan saya berharap mungkin olahraga senam agar tidak terjadi atau jenis-jenis senam yang tidak sesuai dengan itu bukan dari saya yang kasih agar memberikan semacam bimbingan atau semacam pengetahuan yang benar-benar terarah pada kegiatan senam yang positif. Terima kasih atas umpan baliknya. Mungkin ada 2 lagi, tulis mohon umpan baliknya. Terima kasih kepada Pak Teguh. Saya dari Sati dari kelas 1 ingin memberikan komentar sedikit saya kira yang dilakukan ini sangat menambah kreasi sekali dalam olahraga terutama senam, sehingga anak-anak bisa lebih kreatif melakukan gerakan-gerakan senam. Mungkin nanti bisa dijadikan contoh untuk adik-adik kelasnya dan bisa dijadikan setiap dari sapinya nanti untuk senam bareng-bareng di bersama. Terima kasih mungkin satu lagi Abijit. Terima kasih Pak. Untuk kegiatan rencana dilanjut ini tentu sangat bagus. Mungkin bisa melakukan anak untuk berkreasi, presentasi untuk sekolah, juga bisa memberikan alat maupun juga bisa memberikan senam relaksi berlanjutan. Terima kasih Pak Budi. Demikian acara yang diberikan, waktu acara yang diberikan oleh kepala sekolah dan teman-teman. Saya mengganggu waktunya dan akhir kata
Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun dulu.